Tahlilan. Wah, ini topik yang selalu panas ya. Di satu sisi, ini adalah tradisi yang rasanya udah mendarah daging. Cara kita mendoakan keluarga yang sudah tiada. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang bilang kalau praktik ini tuh nggak ada dasarnya dalam agama. Nah, kali ini kita akan coba bongkar perdebatan ini, tapi dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Apakah yang lebih penting itu esensinya atau bentuk ritualnya? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Apakah tahlilan ini sebatas tradisi budaya yang indah dan penuh nilai kebersamaan, atau justru sebuah inovasi dalam agama, sesuatu yang baru dan terlarang yang menyimpang dari ajaran aslinya? Yuk, kita coba telusuri bareng-bareng. Oke, sebelum kita makin jauh, kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya tahlilan itu? Gampangnya gini deh, ini adalah sebuah acara kumpul-kumpul untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Di dalamnya ada 3 kegiatan utama. Zikir, yaitu mengingat Allah, lalu doa, memohonkan ampunan, dan sedekah atas nama almarhum. Simpelnya gitu. Untuk benar-benar paham perdebatannya, kita harus mulai dari akarnya dulu. Apa sih sebenarnya argumen inti dari pihak yang menentang praktek tahlilan? Kita harus fair melihat dari sisi ini dulu. Nah, ini dia kata kuncinya, inovasi terlarang atau bid'ah. Logika argumennya sebenarnya sangat jelas dan lurus, karena tidak ada contoh teknis yang persis pelek-keteplek sama seperti yang dilakukan Nabi, maka praktik ini dianggap sesuatu yang baru, dan karena itu tidak bisa diterima. Inilah fondasi utama dari argumen penolakan tahlilan. Tapi tunggu dulu, ada sebuah perspektif lain yang coba membalik cara pandang ini. Argumennya adalah, jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk memperdebatkan bentuk luarnya sampai kita lupa apa sih esensi atau isi sebenarnya dari praktek ini. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling krusial, dan kita harus jawab ini dengan jujur. Apakah Nabi Muhammad SAW benar-benar melakukan tahlilan dengan format teknis, dengan jadwal yang sama seperti yang kita kenal di zaman sekarang? Dan jawabannya secara terus terang adalah tidak. Format tahlilan yang ada sekarang ini memang tidak ada pada zaman Nabi, dan penting banget untuk kita mengakui fakta ini sebagai langkah awal untuk memahami argumen selanjutnya. Nah, disinilah argumennya berbalik. Menurut pandangan ini, fokus pada detail teknis atau bentuk acaranya justru bikin kita kehilangan esensi atau inti dari amalannya. Ibaratnya kita terlalu sibuk mengomentari desain sampul sebuah buku sampai kita lupa membaca isinya yang berharga. Coba deh lihat perbandingan ini. Idenya adalah memisahkan antara kemasan dan isi. Kemasannya itu ya budayanya, kapan kumpulnya, gimana format acaranya. Sementara isinya adalah ajaran inti dalam Islam, zikir, doa, dan sedekah. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah kita harus membuang isi yang baik hanya karena kita tidak setuju dengan kemasannya? Oke, kalau memang esensi adalah kuncinya, ayo kita bedah satu persatu isi dari tahlilan ini. Apakah zikir, doa untuk almarhum, dan sedekah atas nama almarhum itu semua memang punya landasan yang kuat dalam ajaran Islam? Pertama, zikir. Ada hadis yang kuat banget nih dari Imam Bukhari yang menggambarkan zikir itu sebagai pembeda antara orang yang hidup hatinya dan yang mati secara spiritual. Jelas sekali, mengingat Tuhan adalah praktek yang sangat-sangat dianjurkan. Lalu gimana dengan doa untuk orang yang sudah meninggal? Di sini kita lihat ada perintah yang sangat jelas dari Nabi. Doakanlah saudara kalian dan mintakan ampun baginya. Jadi mendoakan itu bukan cuma boleh, tapi malah dianjurkan. Dan yang terakhir, sedekah. Ada hadis di mana Nabi dengan tegas dan singkat menjawab, ya, ketika ditanya apakah sedekah bisa sampai pahalanya untuk ibu yang sudah wafat. Jadi ketiga pilar ini, zikir, doa, dan sedekah, masing-masing punya dasar yang sangat kuat dalam Islam. Oke, mungkin esensinya memang punya dasar. Tapi gimana soal jadwalnya? Hari ke-3, ke-7, ke-40? Bukankah penentuan waktu yang spesifik ini yang jadi masalah utamanya? Bukankah ini yang membuatnya jadi inovasi terlarang? Nah, pertanyaan balasannya begini, emangnya kalau kita menjadwalkan sebuah perbuatan baik, itu otomatis membuatnya jadi bid'ah? Pertanyaan ini memaksa kita untuk berpikir ulang, apa sih sebenarnya batasan dari sebuah inovasi dalam ibadah itu sendiri? Coba kita pikirkan sejenak. Kajian rutin setiap minggu, gerakan donasi bulanan, bahkan kelas mengaji yang terjadwal setiap hari. Semua itu kan dijadwalkan. Kalau penjadwalan itu sendiri yang jadi masalah, berarti logikanya semua kegiatan ini juga harusnya dianggap terlarang, kan? Di sini argumennya adalah, penjadwalan itu cuma alat organisasi, bukan bagian dari ritual ibadahnya. Jadi, disinilah letak perbedaannya yang sangat krusial.
Masalahnya bukan pada jadwalnya, tapi pada keyakinan di baliknya. Selama jadwal itu dianggap sebagai alat atau wasilah untuk mempermudah orang berkumpul dalam kebaikan, dan bukan dianggap sebagai ibadah baru yang punya keutamaan khusus di hari itu, maka menurut pandangan ini, hal itu diperbolehkan. Ini semua membawa kita pada kesimpulan dari argumen ini, yaitu pentingnya memahami tahlilan sebagai sebuah alat, bukan sebagai sebuah dogma, dan tentunya dengan batasan-batasan yang jelas. Coba kita lihat tabel ini. Tahlilan bisa dilihat sebagai alat untuk mengumpulkan orang dalam kebaikan, tapi ia bukan sebuah kewajiban. Ia adalah cara untuk mendukung keluarga yang berduka, tapi ia bukan jaminan keselamatan bagi almarhum. Inilah batasan-batasan yang diusulkan untuk menjaga praktik ini agar tidak melenceng. Jadi fokusnya bergeser. Bahaya sebenarnya itu muncul ketika tahlilan mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajib, atau ketika ia malah jadi beban finansial yang memberatkan keluarga yang sedang berduka. Apalagi kalau sudah berubah jadi ajang pamer status sosial dan kehilangan keikhlasan spiritualnya. Nah, disitulah letak masalahnya. Untuk menguji konsistensi argumen, pandangan ini mengajukan beberapa pertanyaan balik. Misalnya, kalau semua yang tidak dicontohkan secara teknis oleh Nabi itu dilarang, bagaimana dengan tindakan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku atau mushaf? Itu kan juga sebuah inovasi teknis yang sangat fundamental bagi Islam. Ini menantang kita untuk menerapkan sebuah logika secara konsisten. Dan pada akhirnya, perdebatan panjang ini mungkin membawa kita pada sebuah perenungan. Seringkali bukan agamanya yang sempit, tapi mungkin cara kita sebagai manusia dalam memahaminya yang terkadang terbatas. Jadi, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang jauh lebih luas dari sekedar tahlilan itu sendiri. Bagaimana cara kita membedakan antara prinsip agama yang abadi dan kekal dengan wadah budaya yang selalu berubah dan berkembang yang menampungnya? Di mana Anda akan menarik garis batasnya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.